Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Dan cerita sejarah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Hasto Broto. Filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal. Hasto Broto sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Hasto artinya 8 dan broto yaitu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasto Broto melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Tiap unsur Hasto Broto mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Kepemimpinan memang memiliki keunikan tersendiri untuk didiskusikan, seperti yang dilakukan oleh sekelompok para tim Action Plan beberapa waktu yang lalu pada workshop kepemimpinan Hasto Broto, mengusung kembali kepemimpinan berbasis kearifan lokal dengan 100 peserta. Workshop Hasto Broto memberikan suguhan acara menarik dari segi konsep hingga tata kegiatan. Tidak hanya materi dan diskusi, peserta juga mendapatkan simbolisasi Hasto Broto melalui pertunjukan seni teatrikal mengenai unsur kepemimpinan Hasto Broto. Sejarah Hasto Broto. Istilah Hasto Broto berasal dari kitab Hindu berbahasa Sanskerta, Manowo Dharma Sastra. Konsep Hasto Broto dalam kitab tersebut bahwa pemimpin kekaisaran bertindak sesuai dengan karakter para dewa. Hasto Broto pun menjadi tolak ukur sebuah kepemimpinan di masa itu. Ketika agama Islam memasuki Pulau Jawa, nilai-nilai luhur para dewa sebagai unsur Hasto Broto pun disesuaikan dengan prinsip Islam. Pengaruh Islam sebagai agama monoteisme mengubah konsep dewa-dewa di Hasto Broto menjadi 8 unsur alam. Keberadaan Hasto Broto sebagai kearifan lokal muncul dalam beberapa kitab kuno dan naskah. Transformasi sifat-sifat dewa menjadi 8 unsur alam sendiri tercatat dalam naskah Pustaka Raja Purwa. Nilai luhur Hasto Broto. Yang pertama, bumi. Sebagai tempat kehidupan, bumi menyediakan sebuah kebutuhan dasar makhluk hidup. Bumi merupakan tempat yang kokoh dan senantiasa memberi pada semua makhluk. Seperti bumi, pemimpin harus mampu untuk memberi dan kokoh, memberi tanpa pamrih pada masyarakat yang ia ayomi dan menjadi tempat pertama yang bisa diandalkan. Kedua, matahari. Lewat cahaya matahari, makhluk di bumi mampu hidup dan beraktivitas, senantiasa mendapat energi dari matahari, memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pemimpin memberi energi berupa visi, tujuan, dan alasan untuk setiap tindak keputusan. Memberi seperti matahari adalah memberi dengan terus-menerus, hingga ia tidak menyadari bahwa telah berbuat banyak untuk orang lain. Ketiga, api. Api memiliki hukum yang jelas. Ia membakar apa saja yang menyentuhnya, walaupun bersifat merusak. Ia merupakan unsur alam paling adil di antara yang lain. Sifat api yang spontan namun stabil mencerminkan keberanian dan keyakinan kuat. Berani dan yakin untuk menghancurkan masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Selain itu, sifat api yang muncul ketika menghadapi masalah juga merepresentasikan ketegasan dalam pengelolaan serta keberanian mengambil keputusan.
Keempat, samudra. Hilir untuk semua sungai. Padahal tidak semua sungai membawa air yang bersih. Walaupun begitu, samudra menerima air dari sungai manapun, entah itu kotor atau bersih. Seperti samudra, pemimpin adalah sosok yang membuka mata dan pikiran secara luas, menerima pendapat dari sekitar sebagai tanda respek seorang pemimpin pada orang lain. Samudra juga mengolah semua konten air sungai di kedalaman airnya. Begitu juga dengan pemimpin, ia tidak menelan mentah-mentah masukan yang datang. Dengan memikirkan baik-baik semua pendapat yang ada, pemimpin mampu mendapatkan pengetahuan baru dari sekitarnya. Kelima, langit. Berbeda dengan horizon atau kaki langit, karena horizon hanya ilusi optik dari keterbatasan organ sensoris manusia. Langit merupakan sebenar-benarnya atap bagi bumi. Langit adalah cakrawala. Ia adalah simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan. Sosok yang menyimbolkan langit memiliki kompetensi, kemampuan, dan kecakapan yang dapat diajarkan pada orang lain. Keenam, angin. Angin dapat berhembus di mana saja. Ia terbentuk ketika ada perbedaan tekanan udara. Pemimpin, yaitu seseorang, keberadaan dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Keberadaan pemimpin bukan sebagai simbol dari kekuasaan. Ia adalah orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli pada kondisi yang dihadapi. Ketujuh, bulan. Bulan hanya bisa dipandang di malam hari. Ketika memandang bulan, ada rasa damai dalam gelap. Pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya. Rasa damai yang nyaman dan membuat hati gembira, juga memberikan harapan pada sekitar ketika semua kondisi memberikan keputusasaan. Kedelapan, bintang. Satu unsur alam paling indah yang dapat dilihat ketika malam. Tidak hanya indah, ia memberikan arah mata angin pada mereka yang membutuhkan. Pemimpin menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya. Menjadi pengarah artinya menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Menjadi inspirasi artinya pemimpin memiliki satu prinsip dasar yang menjadi ruh kepemimpinannya. Kompleks dan ideal. Hastobroto merupakan satu dari filosofi kepemimpinan paling kompleks yang ada saat ini. Tidak hanya kompleks, Hastobroto dengan membawa filosofi Jawa membawa beberapa kelebihan sebagai satu konsep kepemimpinan. Dengan semua sifat di atas, pemimpin dengan 8 karakteristik Hastobroto merupakan membawa ciri kepemimpinan paling ideal. Hastobroto dalam filsafat Jawa. Marsudi mordawaning laku jantroning jagat saisine. Wong dadi temanten kuwi prasasat kaya rikala winisuda dadi raja sedina ngalami lenggah jejer karo si garwa sigarane nyawa. Utawa wong nyawa kok disigar apa ya bisa. Ge nyigare ya nganggo apa? Nglenggahi dampar dento pinalipit ing retna kinebutan lar badak utawa wong badak kok ana lare. Gek lare pundi niku? Kanan kering dening patah sakembarang. Bayine siji sing dadi bapake loro. Oleh-oleh saka arisan RT. Empluk wadahe uyah. Wetenge jembluk isine bocah. Sakarone pinaringan sangsangan puspa rinonce kang acaruk sangsangan naga korongrong. Tumekeng jojo nganti
pamidangan. Yen Jinandra kaya taksaka, Gandalaya disekseni para pinisepuh, para wandu, Wandawa, serta para tamu kakung putri ing madyaning sasana pawiwahan. Supaya pangantian mau bisa lestari ngasta pusaroning bebrayan, kudu duweni gegebengan serta paugeran kang gumathok. Mangkono mungguh jejer ing bebrayan. Gegebengan mau kang aran Hastabrata kaya katerangan ing ngisor iki. 1. Mulat laku jantroning Bantala. Yen bantal kuwi tegese piranti kanggo turu, nanging Bantala kuwi tegese bumi. Kembang mawar gondo arum angambar-ngambar. Wong kang sabar pengalihe mesti jembar. Wewateke bumi iku sabar senadyan dipulosara, dipaculi, diduduki, dipestisida lan sebagene, nanging ora duweni pangresula, ora sambatan, malah nuduhake kebecikan kanthi nuwuhake tetukulan, palawija, pala pendem, tetaneman serta barang-barang pelikan kang pinangka dadi gaskayane kang padha mulasara. 2. Mulat laku jantroning Surya. Dene wewatekane Surya utawa srengenge iku tansah paring papadang serta aweh panguripan marang sadengah tetuwuhan lan sato kewan lan sakabehing barang ing alam donya kang urip lan tansah mbutuhke cahya. Sing dak rembug iki bab mulat laku jantroning Surya. Iki beda lho karo cerita perselingkuhane Bathara Surya ing jagading pewayangan. Bathara Surya niku dewa Clutak, tiyang sejagat empun do dampang kalih sekar banjare Adipati Karna. Nalika lair procot dening Kunti linarung ing lepen. Amargi lare niku unduh-unduhane gendak selingkuh kalih Bathara Surya. Gelah-gelahing bumi panuksmaning Jaja laknat. Blegedes wani nglanangi jagat dhewe si Surya sasangka kuwi. 3. Mulat laku jantroning Kartika. Kartika utawa lintang, wewatekane tansah tanggon tangguh, senadyan katempuh ing angin prahara sindung riwut, nanging ora obah lan ora gangsir. Jare wong Jombong, menter njuh, tegese tangguh lan puguh, ora bakal mundur sejangkah prasasat kaya pasukan berani nekat. Wani neng bendahane mung nekat. Apa rasa Arab niku jenenge? 4. Mulat laku jantroning Candra. Candra Darusman kuwi jenenge penyanyi lan pangripta lagu. Lah Candra sing iki tegese rembulan. Wewatekane uga aweh pepadang marang sapa bae kang lagi nandhang pepeteng budi. Serta aweh pangaribawa katentreman lan ora kemrungsung binti bergudul. Witing klopo salugune wong Jawa, dasar nyoto laku kang prasaja. 5. Mulat laku jantroning Samodra. Samodra utawa segara iku bisa madahi apa bae kang kanjuk, senadyan ana sampah industri lan rumah tangga. Bangke asu apa bangke wong ketembak bubar melu demo, kabeh ditampa tanpa nganggo ngersala lan serik.
Mila kepare ngomastoni nyuwun sesamodroning pangkasami menawi wonten klenta-klentunipun anggenipun wawan rembag ing riki. 6. Mulat laku jantroning tirta. Wewatekane tirta utawa banyu tansah andhap asor, tansah nyupadi panggonan kang endhek. Mungguh patrap diarani lembah manah lan andhap asor. Iwan Tirta kuwi perancang busana. Yen aku perancang tanpa busana, asikan bisa buat cuci moto. Kaya katerangan ing wau, Mas Iwan Tirta priyayine kok ya wewatekane padha karo Tirta ya kuwi andhep asor. Apartemene cedhak karo apartemenku ing New York. Kapan ya aku ana wektu dak golek lungsuran batike Mas Iwan. 7. Mulat laku jantroning Maruta. Maruta uga diarani angin. Wewatekane tansah nalusup ing ngendi panggonan kaya mata-mata CIA. Ing papan kang rumpil serta angel kalebu omah gedhe cat abang beranang ing Beijing, nanging kabeh tetep ditelusuri, ora ana kang keri. Mungguh tumrap lelabuhan, kepengin nyumurupi papan ngendi bae kang bisa diambah. 8. Mulat laku jantroning Agni. Geni iku wewatekane bakal nglebur apa bae kang katon. Mungguhing tumrap laku bakal mbrasta apa bae kang dadi pepalang. Orang gubris bebar pisan bakal onone sesuk kawal Agustus. Apa kang ora bakal lebur dening panase geni? Bekti iku tegese panembah. Werdine panembah tumanduk ing patrap kang jumurung marang santosaning jiwa, ati, rasa lan budi pekerti. Ora lidya ya lajering rasa mantep lan jejeg netepi kewajibane. Pangerten hasta brata iki kang nuwuhake rasa nyawiji, jumbuhake rasa kersa lan cipta kang bakal hanjuk marang wujuding karya. Gumolonging patrap 8 prakara mau bakal nuwuhake sikep madhep mantep lan jejeg netepi dawuhing Gusti kang akarya jagat serta ngedohi kabeh pepacuhe. Tansah eling lan bisa nglarasake tumindak karo kedale pangucap. Angleluri watak sabar marang sakabehing pacoban kang tumiba. Ora kepranan marang sekabehing gugon tuhon utawa anut grubyuk, resik ing panyono, sepi ing pangira ala serta lumuh ngupadi ala ning liyan, lega lan nerima dumawing pandum kanthi ora nglirwakake sengkuting pambudidaya. Ya sikep mengkono mau kang bisa hambuka olah kridaning rasa eling, bisa lelumban ing tatanan pasrah tanpa sumendhe marang resi ing nalar lan pamikir. Kanggo ngawekoni laku supaya jumbuh karo gegayuhan serta nuwuhake ketentreman lan karahayon. Padha bisa nindakake patrap liyane kang banget bisa hambiyantu nuwuhake larase bebrayan agung. Mengkono mau mungguh tulodo hasta brata kang pinangka piyandel serta gegebengane Prabu Ramawijaya kanggo ngasta pusaraning praja ing negara Ayadyapala. Korelasi antara Hastabrata
atau konsep kepemimpinan dalam perspektif budaya Jawa, dan Islamic leadership atau konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan peran diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah sebagai Khalifatullah fil ard atau wakil Allah di muka bumi. Dengan peran tersebut, manusia diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan kemakmuran dalam kehidupan di dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini tidak sedikit kita jumpai fenomena yang cukup membuat kita miris terkait praktik kepemimpinan di Indonesia. Pemimpin tidak lagi menjadi figur panutan bagi rakyatnya. Hampir setiap hari, berita terkait korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan perilaku tidak etis para pemimpin mewarnai media massa, elektronik maupun cetak. Padahal bangsa Indonesia adalah populasi muslim terbesar di dunia yang semestinya mampu mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan. Tak terkecuali dalam bidang kepemimpinan. Tidak hanya itu, semestinya pemimpin Indonesia dapat belajar dari model dan konsep kepemimpinan yang ada pada kerajaan-kerajaan terdahulu yang telah mengalami kejayaan dan diakui oleh dunia, terlebih kerajaan di Jawa, semisal Majapahit, Pajajaran, Kediri, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya perlu dikaji konsep yang telah ditawarkan oleh Islam dan ajaran kepemimpinan yang bersumber pada kearifan Nusantara dalam upaya menyambut Indonesia yang makmur dan damai, serta terjadi hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat. Hakikat kepemimpinan. Leadership is capability of persuading others to work together under their direction as a team to accomplish certain designed objective. Atau kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tertentu. Kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin. Muhammad Hamim. Directs, membimbing. Guides, mempengaruhi. Influensi atau mengontrol. Kontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dapat dipahami di sini bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Terdapat 3 hal yang perlu dibedakan berkaitan kata dasar pimpin, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Posisi pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu. Seseorang dalam formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang-orang yang bukan pemimpin. Kemampuan kepemimpinan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara, sedangkan memimpin merupakan hasil penggunaan peran seseorang. Terdapat 2 jenis pemimpin, pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang baik akan mengkomunikasikan energinya, antusiasmenya, ambisinya, kesabarannya, kesukaannya, dan arahannya
terdapat beberapa ciri yang dimiliki pemimpin yang baik, yaitu meliputi kejujuran dan integritas, menggerakkan, memilih gairah memimpin, percaya diri, intelijensi, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Sedangkan pemimpin yang tidak baik adalah diktator, penggertak, dan tidak konsisten, merasa terancam oleh opini yang berbeda-beda dan akan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Menyembunyikan informasi dan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi perubahan, menikmati untuk mengintimidasi staf, dan seringkali otokratik. Tidak memiliki dimensi tunggal, lebih suka memadamkan konflik daripada menarik keluar perbedaan-perbedaan, dan sedikit suka bekerja bila ada kedekatan hubungan. Sementara terkait karakteristik dan kualitas kepemimpinan yang sukses, menggambarkan bahwa terdapat 4 karakter, yaitu karakteristik personal. Pemimpin harus jujur, percaya diri, terbuka, sportif, dan memiliki keinginan dan kesediaan untuk memimpin. Kepemimpinan situasional dapat menerapkan dukungan dan dorongan yang tepat sesuai dengan situasi dan tingkat kemampuan bawahan, atau direktif, dorongan, atau juga keduanya. Kepemimpinan transaksional, pemimpin memahami dan suka membantu bawahan untuk mencapai tujuannya, dan dalam waktu yang sama juga mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan transformasional, pemimpin memiliki sesuatu yang bermanfaat dan visi yang menantang yang dikomunikasikan, kemudian memotivasi dan memberikan inspirasi pada bawahan. Hosto Broto, konsep kepemimpinan dalam perspektif budaya Jawa. Sebenarnya jauh sebelum muncul teori-teori dan kajian kepemimpinan kontemporer dalam budaya Nusantara khususnya Jawa, sudah dikenal memiliki konsep perilaku kepemimpinan yang disebut Hosto Broto. Hosto artinya 8 dan Broto adalah laku atau tindakan. Jadi Hosto Broto adalah 8 tindakan yang harus dilakukan atau dilaksanakan untuk menjadi pemimpin. Raja, sultan, presiden, legislatif, bangsawan, tokoh masyarakat, maupun pemimpin organisasi termasuk di lingkungan pendidikan. Ajaran Astobroto memberikan kesadaran kosmis bahwa dunia dengan segala isinya mengandung pelajaran bagi manusia yang mampu merenung dan menelitinya. Norma kepemimpinan Jawa dikenal dengan ungkapan Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wolawali. Memiliki arti seorang pemimpin harus konsekuen untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang telah dikatakan. Raja atau pemimpin akan sampai pada sifat-sifat terpuji dan mulia apabila dia tidak asal bicara dan apa yang telah disabdakan tidak akan dirubah atau dihianati, karena keputusan pemimpin akan menjadi rujukan para pembantunya. Peran kepemimpinan Hastobroto sehubungan dengan 8 sifat atau perilaku kepemimpinan yang diajarkan oleh Begawan Kesawasidi atau Kresno kepada Raden Arjuna. Maka sebagai pemimpin harus dapat berperan sebagai komandan. Maksudnya sebagai pemimpin harus mampu memerintahkan anak buahnya. Ia harus bertindak tegas dan berani tampil ke depan. Selanjutnya pelopor. Maksudnya sebagai pemimpin harus kreatif, penuh inisiatif, dan bila perlu tampil ke depan untuk membuka jalan. Hal ini bila mengatasi berbagai masalah
maka sebagai seorang pemimpin harus tampil ke depan. Selanjutnya bapak. Maksudnya sebagai pemimpin harus bijaksana dan berlaku adil. Pemimpin sebagai bapak harus dapat bertindak sebagai pengayom anak buahnya, memberi harapan kehidupan yang bahagia dan dapat menjamin kesejahteraan seluruh anak buahnya. Selanjutnya berperan sebagai ibu. Maksudnya seorang pemimpin harus dapat menampung aspirasi anak buahnya. Dengan cara mampu memahami perasaan mereka, ia harus memiliki rasa kasih sayang dan mau menampung serta menerima keluhan anak buahnya. Laksana seorang ibu. Selanjutnya guru. Maksudnya setiap pemimpin dituntut agar mampu memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan kepada setiap anak buahnya guna kaderisasi dan peningkatan dedikasi dan kinerja mereka. Bila sewaktu-waktu pemimpin tidak ada di tempat ataupun pensiun, maka sudah ada pembantunya yang dapat menggantikan posisinya. Selanjutnya pendito atau ulama. Maksudnya seorang pemimpin di samping dirinya taat menjalankan ibadahnya, ia juga harus mampu memberikan tauladan agar semua anak buahnya melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya sahabat. Maksudnya pemimpin tidak perlu menjaga jarak dengan menjauhkan diri dengan anak buahnya. Pemimpin sebagai sahabat berarti adanya unsur keakraban, saling tenggang rasa, bersedia berdialog dan berdiskusi dalam pemecahan masalah setiap kali terjadi. Selanjutnya satria. Maksudnya seorang pemimpin harus melindungi dan mau berkorban demi kebahagiaan anak buahnya. Yang paling mendasar, pemimpin berperan sebagai satria ialah ia malu untuk berbuat curang dengan melakukan penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya. Islamic leadership. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Imam pada khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam terambil dari kata amma yaumu, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar kata halafa, yang pada mulanya berarti di belakang, seringkali juga diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya. Imam mempunyai makna yang sama dengan khalifah, hanya saja kata imam digunakan untuk keteladanan karena ia diperoleh dari kata yang mengandung arti depan, berbeda dengan khalifah yang terambil dari kata belakang. Al-Quran menggunakan kedua istilah untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin. Sekali di depan menjadi panutan, ingarso sung tulodo, dan dalam arti lain di belakang untuk mendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya atau tutwuri handayani. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan itu penting mengingat momen dan kesempatan pengembangan kehidupan ini membutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan bagaikan mesin bagi kereta api. Kereta api tidak akan bisa bergerak dan berjalan ke suatu tempat tanpa adanya mesin. Dan hanya Islamic leadership yang dapat memberikan penyelesaian problematika umat secara sempurna. Kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepercayaan dari lingkungan yang akan membuka peluang bagi seorang pemimpin untuk dapat mengekspresikan semangat dan kemampuannya guna mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Karena itu, untuk dapat dipercaya, fokus kepemimpinan dalam Islam
harus berada di atas nilai-nilai integritas atau moral dan keadilan. Prinsip Islamic Leadership adalah sejumlah prinsip kepemimpinan yang diambil dari intisari ajaran dalam Al-Quran dan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan secara baik, dan juga keteladanan akhlak kepemimpinan yang dijadikan petunjuk para pemimpin Islam guna mendapatkan kepercayaan dari lingkungan dalam menyelenggarakan organisasi yang Islami secara efektif dan benar. Disebutkan dalam buku Lisanul Arab, kata al-qaudu, memimpin atau menuntun, lawan kata dari as-sauku yang berarti menggiring. Seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan menggiring binatang dari belakang. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai uswah al-hasanah benar-benar menjadi kiblat dalam pelaksanaan kepemimpinan Islam. Pola kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW dapat dijadikan rujukan yang utama dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi yang beriman dan bertakwa, serta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan sebagaimana diungkap Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan pada kelompok tersebut, sehingga sebagai seorang pemimpin hendaklah dapat, mampu, dan mau melayani, serta menolong orang lain untuk maju dengan ikhlas. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, setia. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah. Kedua, terikat pada tujuan. Seorang pemimpin ketika diberi amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas. Ketiga, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam. Seorang pemimpin yang baik bila mana ia merasa terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia tidak menyimpang dari syariah. Keempat, memegang teguh amanah. Seorang pemimpin ketika menerima kekuasaan menganggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai oleh tanggung jawab. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menunjukkan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya. Kelima, tidak sombong. Menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil karena yang besar dan maha besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya Allah lah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang patut dikembangkan. Keenam, disiplin, konsisten, dan konsekuen. Disiplin, konsisten, dan konsekuen merupakan ciri kepemimpinan dalam Islam dalam segala tindakan perbuatan seorang pemimpin. Relasi Hostobroto dan Islamic Leadership. Berdasarkan pemaparan, dapat ditarik benang merah bahwa Islamic Leadership menghendaki adanya kepemimpinan yang Islami yang mampu menyelenggarakan organisasi dan pemerintahan dengan efektif dan benar,
berdasarkan tuntunan Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan ajaran Hostobroto, produk asli Nusantara Jawa yang sejatinya mengandung nilai-nilai kearifan luar biasa dalam pelaksanaan kepemimpinan. Maka patut kiranya pemimpin di Indonesia mampu mengambil pelajaran serta mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Jika kita telaah lebih dalam antara Hostobroto dan Islamic Leadership, terdapat pesan yang hampir sama terkait kriteria dan ciri pemimpin ideal dan juga pelaksanaan manajemen kepemimpinan yang baik. Keduanya menghendaki adanya pemimpin yang bijaksana, santun, adil, tegas, inspiratif, amanah, dan lain sebagainya. Berikut beberapa korelasi antara Hostobroto dengan Islamic Leadership. Yang pertama, laku hambekingkismo, pemimpin yang berbelas kasih pada siapa saja. Dalam Islam, hal tersebut dicontohkan dengan kepribadian Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang sangat berbelas kasih pada siapa saja. Nabi Muhammad SAW merasa sedih dan ikut merasakan penderitaan bila terdapat umatnya yang menderita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Taubah yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Kedua, laku hambekingtirto, pemimpin yang adil dan mencintai keadilan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah memerintahkan pada manusia sebagai pemimpin untuk berlaku adil, sebagaimana dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ketiga, laku hambeking dahono, pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa semua manusia adalah pemimpin, paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri, dan pada akhirnya semua kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Muttafaq alaih. Keempat, laku hambeking suryo, pemimpin yang memberi inspirasi, petunjuk, dan arahan. Hal tersebut telah disinggung oleh Allah dalam surat Al-Anbiya yang artinya,
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 73. Kelima, laku Hambeging Samodra. Pemimpin yang mempunyai sifat luas, pemaaf, dan bijaksana, seperti halnya laut yang siap menampung apa saja yang masuk ke dalamnya. Dalam sifat pemimpin Islam, hal tersebut digambarkan dalam surat Ali Imran yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusanmu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dari ayat tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik berkaitan dengan masalah kepemimpinan atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut. Siap untuk kecewa melihat kinerja para bawahan yang mempunyai kinerja yang tidak baik. Siap untuk memaafkan bawahan yang mempunyai kinerja yang tidak baik tersebut. Menjauhkan diri dari sikap atau sifat fasban, yaitu mempunyai lisan yang kasar dan seringkali menyakiti orang lain. Menjauhkan diri dari sikap atau sifat Khalizal Kolbi, yaitu hatinya keras, tidak mudah tersentuh dengan penderitaan orang lain. Memaafkan dan memohon ampunkan mereka yang telah berbuat kesalahan atau kekeliruan. Berdasar pada pembahasan yang telah dikemukakan, Indonesia sangat dimungkinkan akan kembali memperoleh kemakmuran dan kedamaian manakala pemimpinnya bertindak adil, amanah, pemaaf, luas, belas kasih pada rakyatnya, bijaksana, cerdas, dan jujur, sebagaimana yang ada pada Islamic leadership dan Hostobroto. Rakyat akan kembali menaruh hormat dan cinta pada pemimpin. Pemimpin akan menjadi figur teladan, dan akhirnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan akan terminimalisir. Itulah sesungguhnya model kepemimpinan yang diidam-idamkan oleh rakyat, oleh negara, dan oleh bangsa. Sejatinya, di dalam kepemimpinan dikenal dasar-dasar konseptual sebagai pondasi dari filosofis kepemimpinan. Dalam sejarah umat manusia di seluruh belahan dunia, masalah kepemimpinan selanjutnya berkembang dengan karakteristik dan kekhasannya masing-masing. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah cerita yang saya bawakan berjudul Hostobroto telah berakhir. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih. Salam Rahayu, salam sejahtera.